Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FHUSU, selamat datang di podcast Kelompok 3. Podcast ini merupakan sebagian dari pemenuhan tugas akhir mata kuliah hukum pidana teman-teman. Tentunya yang diampun oleh dosen kita yaitu Ibu Dr. Rini Anggrini SHMA. Halo Ibu, selamat datang sebelumnya. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi nih, salah satu materi yang sangat penting sebagai seorang mahasiswa hukum. Tentunya ini tak lain adalah mengenai asas yang menjadi fondasi dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas nih teman-teman. Nah, mungkin asas legalitas ini udah sering banget nih kita dengar, terutama di dunia perkuliahan ya kan. Terutama nih kan kita udah melewati masa-masa semester 1, 2 ya kan. Bentar lagi masa semester 3. Nah, tentunya asas legalitas ini juga udah dipelajari di dunia perkuliahan. Nah, tetapi sebenarnya apa sih makna di balik asas legalitas itu sendiri? Nah, mengapa asas legalitas itu sangat penting dan bagaimana nih penerapan serta praktiknya dalam hukum di Indonesia? Nah, dari semua pertanyaan tersebut nih teman-teman, tentunya kita bakal bahas secara kupas tuntas melalui diskusi video podcast ini. Namun, sebelum itu perkenalkan, saya Bagusan Maja selaku moderator nih yang bakal memandu podcast kita hari ini. Pastinya teman-teman bingung nih kan, siapa nih kanda-kanda kakak-kakak kita di sini ya kan. Nah, tentunya saya nggak sendiri juga karena tentunya moderator juga udah ditemani sama 5 narasumber hebat dan kece-kece pastinya nih dari kelompok 3 yang bakal memandu dan membahas tentang asas legalitas itu, mengupas tuntas dari berbagai sudut pandang mereka pastinya. Oke. Kalau tren sekarang ini MPG Mas bagus ganteng. Oke, jadi di sesi kali ini sebelum memulai diskusi, saya nih bakal memperkenalkan kelima narasumber kece kita. Sebelumnya mungkin si teman-teman penonton Sobat FHUSU mungkin udah ada yang kenal ya kan. Karena teman-teman ini cukup famous juga ya kan di FHUSU. Tetapi nggak apa-apa, bakal saya perkenalkan sebagai seorang moderator yang baik. Oke. Jadi kita ada 5 pemateri nih. Di mana pemateri pertama nih ada Kanda Izazi Kashfi. Halo guys, halo kayak mana bang? Iya. Enaknya kita sapa, panggil abang atau Kanda atau Om nih? Om ya? Yang bagusnya aja lah bang, bagus. Oh, Kanda aja ya kan. Nah, beliau ini akan membahas mengenai teori asas legalitas di teman-teman, baik sejarah maupun substansi dan lain-lainnya nih. Nah, kedua kita juga ada pemateri yang gak kalah kece nih dari Kanda Izaji. Ini dari Abangda Edward Henry Cisandra. Halo, gimana nih kabarnya nih, Bang Edward? Aman-aman aja selama ini. Aman. Nah, jadi di Kanda Edward nih bakal mengulas mengenai tujuan serta fungsi dari asas legalitas di Indonesia nih teman-teman. Nah, Sobat FHUSU, mesti ada lagi nih tentunya narasumber kita nih, 3 lagi nih yang belum disebutkan. Saya udah capek nih disebutkan kayak gini aja ya kan. Nah, yang ketiga nih ada Kakak Inara Tendripada yang akan memaparkan mengenai dasar hukum yang mengatur asas legalitas. Anak hukum gak jauh-jauh dari dasar hukum. Oke, kita beralih ke narasumber keempat. Ada Kakanda Handika Samuel Zai. Nah, beliau nih bakal memaparkan mengenai kasus ataupun studi kasus analisis terhadap penerapan asas legalitas, terutama di dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, kita bakal kupas tuntas bukan hanya secara teori teman-teman, tapi juga pengimplementasiannya juga pastinya. Dan yang terakhir, ini yang paling kacau-kacau ambalita nih teman-teman. Siap. Ada Abang dan Naufal Hibrizi YS. Apa tuh Bang YS Bang? Yusuf bang. Yusuf, Iya, kira gak tau lah Bang. Nah, di pemateri kelima kita nih Bang Yusuf, Bang atau Kanda Naufal ya kan? Kanda Naufal bakal membahas mengenai kelebihan, kekurangan serta referensi dari asas legalitas nih teman-teman. Menarik bukan nih gak sih? Pastinya dari kelima pemateri kita ini. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi pastinya teman-teman dan mempersingkat waktunya, mari kita mulai diskusi ini saja. Nah, sebelum memasuki ke topik ini teman-teman, tentunya kita bakal mengenali ataupun lebih jauh nih menerapkan tentang asas legalitas nih. Nah, tentu kita perlu memahami
bahwasannya apa sih sebenarnya asas legalitas itu teman-teman, bagaimana sejarah kemunculannya, serta apa nih nilai-nilai yang terkandung di dalam asas legalitas. Seberapa penting nih sih Bang harus kita bahas nih asas legalitas ini tadi. Nah untuk itu, untuk mengawali diskusi kita, tentunya aku bakal bertanya nih kepada saudara Izazi nih, tepat di sebelah kiri aku, beliau kita selaku pemateri pertama nih. Nah mungkin kita bakal masuk ke dasarnya dulu ya kan Bang, mengenai apa sih pengertian mungkin ataupun sejarah singkat lahirnya asas legalitas atau substansi yang terkandung dalam asas legalitas nih Bang. Sabar Bang, jangan semangat kali. Oke, boleh sih Bang, kayaknya udah semangat kali. Oke. Kita jelasin dulu tuh ya. Jadi asas legalitas itu sejatinya adalah nullum delictum sine previa lege penali itu, bahwa tiada seorang dapat dihukum apabila tiada hukum yang mengaturnya. Kalau untuk penjelasan lebih lanjut mungkin teman-teman kita yang bakal menjelaskan, tapi di ranah saya ini saya bakal menjelaskan mengenai sejarahnya, karena sejarah ini komponen historis itu sangat penting. Kenapa sebuah hukum itu bisa muncul? Karena ada historis. Contohnya simpel aja, ubi societas ibi ius, di mana bahwasanya ada masyarakat pasti ada hukum gitu ya. Oke, jadi pertama-tama nih kita bahas nih. Kalau misalnya kalian semua pernah dengar Kekaisaran Romawi, pernah dengar Kekaisaran Romawi? Nah, ya. Itu pasti udah gak asing banget nih. Bener ya kan? Kekaisaran Romawi. Bahkan di kitab suci aja ada tuh. Iya kan? Al-Quran, Al-Rum. Iya kan? Bener kan? Di Alkitab juga ada. Nah, jadi Kekaisaran Romawi itu dia merupakan kekaisaran yang memberi legasi terbesar dalam hukum. Kenapa? Karena membedakannya dengan kekaisaran atau kerajaan lain, dia itu menjalankan kerajaan berdasarkan birokrasi. Jadi mereka itu memang ada tersendiri undang-undang yang mengatur terkait berjalannya kekaisaran itu. Tapi sejatinya juga Kekaisaran Romawi dulu juga pernah jadi republik, makanya nggak jauh berbeda. Makanya kalau misalnya lihat di kitab-kitab hukum Indonesia itu sendiri, pasti ada selalu bahasa-bahasa Latin. Kayak yang tadi saya sebutkan, nullum delictum nulla poena. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang menjadi paradigma dan menjadi adagio daripada hukum itu. Karena memang Romawi ini sangat termasyhur lah dia. Nah, kemudian setelah terjadi pemisahan antara Romawi Timur dan Romawi Barat, Romawi Timur ini ada satu kaisarnya yang sangat luar biasa, namanya Kaisar Yustianus pertama. Kalau misalnya kalian pernah ingat soal dari Pak Tommy itu di semester 1 pengantar ilmu hukum yang leading thought dari Wetenskap, itu ada terkait yang namanya jelaskan kenapa ada asas daripada asas legalitas itu. Itu salah satunya gara-gara Kaisar Yustianus ini. Dia bikin kodifikasi hukum di negara Bizantium, di Konstantinopel atau Istanbul kalau kita secara kenal itu. Dibuatnya kodifikasi yang mana mengumpulkan kaidah-kaidah hukum Romawi lama, Romawi kuno dengan kaidah hukum Romawi mereka menjadi satu yang mereka kenal dengan nama Corpus Juris Civilis. Nah, sepanjang berjalannya waktu, kita lewati masa pencerahan, kita lewati masa-masa kegelapan, dan akhirnya masuk pada saat perang Napoleon. Napoleon ini kan hebat kali nih, dia menjajah negara-negara Eropa nih. Salah satu dijajah bahkan Belanda tuh. Napoleon menerapkan satu kodifikasi yang luar biasa. Itulah namanya Kode Napoleon yang menjadi dasar hukum daripada sistem Eropa kontinental, teman-teman. Nah, dari dasar hukum itulah Belanda make, makanya kita bisa make. Sebenarnya begitu sejarahnya. Jadi substansi yang paling utama itu daripada kodifikasi hukum ini, bahwasanya asas legalitas itu menjadi jaminan daripada suatu negara untuk tidak semena-mena dalam menindak rakyatnya. Harus ada dasarnya dong, begitu. Kalau misalnya kita lihat dari teori-teori negara hukum, teori Rechtsstaat daripada Stahl, itu dia kan ada 4 komponen utama. Yang salah satunya itu adalah adanya HAM. Nah, asas legalitas itu kalau diatur sebenarnya di pasal 28I di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu ada sebenarnya, bahwasanya seorang itu harus punya hak untuk, kalau dihukum dia harus punya hak kenapa itu bisa dihukum dia. Nah, kemudian juga di negara hukum rule of law daripada AVDK itu juga ada sebenarnya supremasi hukum, dan salah satunya itu adalah adanya HAM. Karena memang HAM ini yang menjadi dasarnya, menjadi fondasinya asas legalitas itu, guys. Nah, oleh karena itu saya rasa itu sih yang penting substansinya begitu, Mas. Oke, dan kalau kita berbicara mengenai sejarah nih, tentunya sangat panjang banget ya kan, dari zaman Romawi sampai zaman ke-8 lah ya kan, sampai benar-benar ini sejarah
asal mulanya asas legalitas ini sangat-sangat panjang. Nah, tapi kita kan memahami nih bahwasannya asas legalitas ini lahir ini bukan tanpa sebuah alasan nih teman-teman. Nah, tapi melainkan upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dan mencegah dari tindakan sewenang-wenang dalam pemidanaan nih. Nah, setelah mengetahui kita latar belakang, substansinya, serta pernyataan berikut apakah aja nih sebenarnya yang menjadi tujuan nih dari asas legalitas nih. Karena kita kan tadi udah bahas nih sejarah singkatnya. Emang ya kan ternyata cukup dari sampai perang Napoleon pun kita bahas lagi kan. Nah, ternyata asas legalitas ini bukan hanya membahas tentang sejarahnya aja, tetapi juga mempunyai fungsi, peran dan sebagainya juga. Nah, di sini kita juga menghadirkan narasumber yang kedua. Nah, tapi sebelum itu makasih untuk Kanda Izazi nih, udah menjelaskan mungkin akhirnya sangat lebar, tapi mungkin dirincikan ya dengan serinci-rincinya. Nah, kita bergeser ke Kanda Edward nih. Kita bakal membahas mengenai apa sih tujuan serta fungsi dari asas legalitas itu sendiri teman-teman, terutama dalam sistem hukum pidana nih. Boleh dong Kanda Edward nih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari asas legalitas itu. Seperti kata Izazi tadi itu menyangkut HAM. Di sini juga tujuan yang pertama itu melindungi hak asasi manusia, di mana asas legalitas itu dibentuk untuk menjamin bahwa tidak ada orang yang boleh dihukum sebelum ada peraturan yang mengaturnya tentang hal tersebut. Yang kedua itu menegakkan keadilan, di mana semua orang itu harus diperlakukan adil di mata hukum kan. Seperti yang kita tahu mungkin yang belum terpenuhi secara prakteknya. Yang ketiga itu memberikan kepastian hukum, di mana masyarakat itu harus tahu jelas bagaimana apa perbuatan yang dilanggarnya dan apakah memang suatu perbuatan apakah dilakukan itu apakah sudah dilanggar atau tidak. Yang berikutnya yang saya sambung itu adalah fungsi asas legalitas, yaitu di mana menurut para ahli hukum fungsi asas legalitas itu terbagi atas dua, yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi. Fungsi melindungi tadi, asas legalitas itu harus melindungi rakyat dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang, di mana dalam bahasa Latinnya nulla poena sine lege. Yang kedua, fungsi instrumental tadi, yaitu memberi batasan jelas bagi negara apakah orang itu boleh intervensi ataukah tidak boleh. Apakah suatu negara sudah melaksanakan peraturan itu dengan baik, melaksanakan hukum dengan baik, sudah sesuai atau tidak sesuai, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitulah, sekian saja. Oke, nah kita kan tadi membahas mengenai kayak hak setiap manusia kan, kita nggak jauh-jauh dari hak asasi nih pastinya. Nah, tapi kan kita kayak banyak melihat kan, mungkin saudara, teman, ataupun orang-orang di sekitar kita nih yang belum mendapatkan ataupun akses terhadap hukum itu sendiri nih. Nah, kira-kira tuh gimana nih? Karena kan banyak menganggap ataupun stigma dari masyarakat tuh bahwasannya mereka yang mendapatkan kepastian hukum tuh hanya mereka orang-orang yang tahu terutama. Karena ketidaktahuan hukum itu sebenarnya kan bukan menjadi masalah. Itu Pak, itu kan kalau kita bilang di asas ada yang menyebutkan kalau nggak salah ketidaktahuan hukum ada visi hukum. Tidak ada orang tidak boleh semua masyarakat yang tahu hukum. Nah, yang cakap hukum kan. Nah, itu bagaimana tuh Bang? Nanti masalah itu. Secara yang kita bisa kita lihat sekarang mungkin akses ke hukum itu mungkin belum merata. Ya, tapi itu mungkin ada hal-hal yang bisa diperbaiki dari masyarakat, dari pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat itu tidak boleh hanya terus mengkritik atau nyinyir lah bahasanya, bukan mengkritik itu boleh. Tapi apapun yang kita lakukan, ibaratnya kalau memang kita tidak suka, ya bilang tidak suka. Jangan karena orang-orang yang melakukan hal yang bagus, tapi karena kita tidak suka kita bilangnya, oh hal itu tetap salah, nggak boleh. Objektif gitu. Ya, harus objektif. Karena di masa sekarang ini Kanda semua yang dilakukan pemerintah itu salah. Ya, betul. Tapi beneran salah nggak sih? Oke, bisa dibahas di pembahasan berikutnya. Oke. Ternyata cukup singkat ya untuk penjelasan teman-teman mengenai fungsi dan peran dari asas legalitas itu. Nah, dari penjelasan tadi ini kita dapat melihat ataupun mendengar secara langsung bahwasannya asas legalitas itu tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum teman-teman ataupun yang bersifat kaku atau semata-mata saja. Nah, tetapi fungsi dari asas legalitas itu juga bentuk perlindungan terhadap hak warga negara nih, serta sarana untuk menciptakan kepastian hukum. Nah, namun tentunya asas-asas hukum ini sangat penting untuk memiliki dasar hukumnya, terutama yang jelas dalam peraturan perundang-undang. Nah, untuk membahas ini pastinya kita nggak bakal jauh-jauh karena ini memang tugas anak hukum. Karena anak hukum nggak akan jauh-jauh dari dasar hukum. Nah, kita juga bakal bahas mengenai dasar hukum apa sih yang terdapat dalam asas legalitas itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita beralih nih dari Kanda Edward, kita bakal ke Kakak Inara nih.
Nah, gimana nih Kak Inara kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nah, Kak Inara tadi kan kita juga mendengarkan kan dari sejarah, dari substansinya, dari fungsi serta peran dari asas legalitas itu. Nah, tentunya asas ini sangat penting itu memiliki dasar hukum yang kuat, yang jelas dalam peraturan undang-undang. Nah, mungkin boleh dong Kak Inara nih dijelaskan dasar hukum yang mengatur tentang asas legalitas ini, terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Ini sambil Kak Ina menjelaskan boleh diminum nggak? Bang? Boleh, boleh. Silakan. Santai. Silakan. Yang agak haus juga memang. Oke, baiklah. Dasar hukum asas legalitas itu dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa kita sebut juga KUHP. Nah, pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, dari ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Dengan kata lain, hukum pidana tidak boleh dibuat untuk menghukum perbuatan yang pada saat dilakukan belum dinyatakan sebagai tidak pidana. Nah, selain diatur dalam KUHP, asas legalitas juga memiliki dasar konstitusional dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945. Nah, pasal ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut ataupun retroaktif. Nah, oleh karena itu, kedua ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam penerapan asas legalitas di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum pidana. Oke, nah tentunya kita bakal mengenai membahas dasar hukum ini sangat penting teman-teman, terutama dalam sebuah asas bahwasanya emang semua itu harus memiliki landasannya nih ya kan. Tentunya dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, kita dapat melihat nih bahwasannya asas legalitas ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Namun teori dan aturan hukum tentunya akan lebih mudah dipahami apabila nih kita melihat bagaimana penerapannya dalam sebuah kasus nyata nih. Nah, tadi kita kan udah bahas mengenai dasar hukumnya. Nah, tapi biar dapat mudah dipahami teman-teman dalam mencerna, mungkin kita bisa melihat nih bagaimana penerapannya dalam sebuah kasus, terutama di kehidupan sehari-hari kita. Nah, terima kasih sebelumnya Kak Inara untuk penjelasannya mengenai dasar hukumnya ya kan. Nah, ini selanjutnya bakal bergeser ke Kanda Handika nih. Kanda Handika gimana nih kira-kira untuk contoh ataupun bagaimana kita bisa memahami mengenai asas legalitas ini dengan mudah nih? Salah satunya dengan penerapan dalam kasus nyata nih. Kira-kira bagaimana nih Kanda analisisnya penerapan asas tersebut dalam sebuah kasus ataupun mungkin ada cerita atau gimana? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari tadi awal pembahasan kita sudah membahas ya, mulai dari sejarah, kemudian apa kira-kira tujuan dari asas legalitas ini, dan pada akhirnya kita tahu gitu, asas legalitas ini dibuat karena supaya tidak membuat kebingungan untuk masyarakat, supaya benar-benar masyarakat itu juga tahu bahwa keadilan itu memang benar-benar ada. Biar jelas diatur gitu ya. Betul. Dan itulah yang semestinya diatur pada asas kepastian hukum tadi. Iya. Ya, begitu. Jadi terlepas dari semua kasus-kasus yang telah kita ketahui, saya pilih satu contoh kasus yang mungkin bisa kita pahami secara bersama nanti untuk bisa membedah lebih lanjut kira-kira bagaimana sih penerapan asas legalitas itu di dalam kasus ini. Nah, jadi ceritanya tepat pada tanggal 30 Juli 2025 itu ada 5 advokat. Nah, ceritanya ada 5 advokat. Nama advokat ini ada Irianto Subiakto, kemudian ada Anggara Suwahju, kemudian ada Emir Zularwan dan Zainal Abidin, dan terakhir ada Feby Yonesta. Jadi mereka advokat ini berlima bersama-sama mengajukan permohonan gitu, pengujian pasal khusus pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi ini menanggapi pengujian tersebut dengan perkara nomor 16 PUU 23 tahun 2025. Jadi pada dasarnya kelima advokat ini tadi menilai bahwa frasa dari Undang-Undang pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu terlalu bias maknanya. Sebagaimana kita tahu bahwa pasal 21 itu kan berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi
atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, mereka tidak mempermasalahkan untuk hukumannya, mereka mempermasalahkan untuk frasa dengan sengaja mencegah. Pertama mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi mereka itu berpikirannya seperti ini. Mencegah itu seperti apa? Merintangi itu seperti apa? Dan menggagalkan itu kira-kira seperti apa? Dan kemudian kok ada secara langsung dan ada secara tidak langsung? Apa kira-kira implementasi secara rincinya gitu? Nah, mereka berpikir gini, sehubungan dengan asas legalitas yang tadi kita bahas, yang menjunjung tinggi kepastian hukum tadi, harusnya undang-undang yang dibuat untuk masyarakat itu harus memberikan kejelasan untuk setiap frasa di dalamnya. Jadi tidak boleh ada pembiasan makna, tidak boleh nanti untuk kayak mencegah, merintangi, ada multi tafsir di dalamnya. Jadi nanti ada perdebatan untuk tiap-tiap kasus yang berkaitan dengan pasal 21 ini, yang seperti itu. Jadi untuk mencegah hal itu, mereka berlima mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi yang memang berwenang untuk hal itu. Dan setelah Mahkamah Konstitusi menganalisis lebih lanjut terkait kasus ini, mereka tepat pada tanggal 16 Oktober 2025 kemudian Mahkamah Konstitusi itu membacakan putusan mereka nomor 163 PUU 23 tahun 2025. Nah, MK ini menyatakan bahwa permohonan mereka itu tidak dapat diterima. Nah, dia menyatakan kok bisa nggak diterima, padahal pada dasarnya agak logis juga memang pernyataan mereka. Nah, jadi permohonan mereka itu dianggap cukup prematur, Maksudnya gini, pemohon 5 advokat tadi ini mendasarkan argumentasinya itu pada ketentuan KUHP nasional. Sebagaimana KUHP nasional yang kita tahu adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Benar-benar. Ya, itu disahkan pada tanggal 2 Januari kalau tidak salah ya kan. 2 Januari diberlakukan secara efektif pada 2 Januari 2026. Namun jika kita telusuri tanggal pengajuan pokok tadi pasal 21 tadi itu dilaksanakan pada 31 Juli. Jadi tanggalnya agak jauh memang rentangnya dari 30 Juli sampai 2 Januari 2026, hampir berapa bulan gitu ya jaraknya. Jadi berhubung karena memang pada dasarnya KUHP nasional itu belum sepenuhnya diberlakukan secara efektif, MK mengambil keputusan bahwa MK tidak bisa masuk ke pokok perkara. Jadi tidak bisa menilai apakah pasal 21 itu memang melanggar legalitas dari KUHP nasional ini atau tidak, karena memang belum diberlakukan secara efektif gitu ya. Jadi ini permasalahannya terkait bahwasanya legalitas dari KUHP nasional ini belum diberlakukan. Tetapi Betul. Kayak dari hukum ini mesti berpatokan pada KUHP yang lama ataupun di pasal 21 itu tadi. Ya. Iya, benar-benar. Karena memang sembari menunggu disahkannya KUHP yang 2 Januari tadi ya. Ya. Jadi sebenarnya MK ini tidak menilai bahwa gugatan mereka salah atau mungkin penilaian mereka terhadap undang-undang ini salah, tidak. Jadi mereka berpikir bahwa pada dasarnya gugatan yang mereka lakukan terhadap undang-undang ini terlalu dini untuk diajukan gitu. Jadi yang seharusnya, karena dasar pengajuan mereka kan tadi undang-undang KUHP nasional kan. Jadi dasar mereka masih belum ini gitu. Karena menganggap lalu ini bahwasanya yang menjadi pertimbangan itu KUHP nasional yang terbaru. Sedangkan Betul. gugatan mereka itu dilemparkan di tahun 2025 sebelum adanya diberlakukan KUHP yang terbaru. Betul. Jadi kalau misalkan seandainya mungkin mereka menggunakan dasar yang lain, mungkin bisa saja diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi karena dasar yang mereka gunakan untuk menggugat pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini adalah KUHP nasional, maka agak kurang bisa dipakai gitu sebagai dasarnya. Jadi kemudian sebenarnya pada tahap berikutnya tahun 2025 itu ada seorang advokat lagi gini. Jadi ceritanya berlanjut lagi kan. Dia itu udah selesai. Di putusannya nggak diterima nih, nggak diterima lagi gugatan mereka untuk pengubahan pasal tadi. Jadi kemudian berlanjut
seorang advokat baru kemudian mengajukan permohonan melalui perkara nomor 71 PUU 23 tahun 2005. Nah, fokus permohonannya kali ini lebih spesifik. Dia nggak secara keseluruhan Mengenai pasal menggugat 21, pasal 21 enggak. Jadi Hermawanto ini tadi hanya agak sedikit tidak setuju dengan frasa secara tidak langsung atau secara langsung atau tidak langsung tadi. Oke, berarti Hermanto ini jaksa yang Tidak, menggugat. dia advokat. Dia Advokat yang Ya. menggugat kedua kalinya. Betul betul. Nah, Namun hanya faktor tidak langsung dan langsung aja yang ya, substansi. ya substansi secara langsung dan secara tidak langsung itu juga terlalu bias katanya. Kira-kira hampir sama lah, cuman mungkin frasanya aja yang berubah gitu kan. ATM berarti ya. Kemudian setelah mungkin diberlakukan Undang-Undang KUHP Nasional yang baru tadi kan, tepat pada 2 Maret 2026 kan KUHP Nasional udah diberlakukan tuh. 2 Maret 2026, kemudian Mahkamah Konstitusi membacakan putusan mereka terkait gugatan si Hermawanto tadi. Ya. Jadi berdasarkan putusan nomor 71 PU 23 tahun 2025, MK ini juga menyatakan bahwa frasa secara langsung dan tidak langsung itu dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu memang bertentangan dengan Undang-Undang 1945, kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat, dan pada akhirnya keputusan akhir mereka itu mereka mengatakan bahwa menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, penjelasan pasal 21 Tipikor ternyata tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memberikan rasa aman. Memang tidak bertentangan dengan perlindungan hukum, namun norma pasal 21 ini tidak memberikan perlindungan hukum. Pada dasarnya memang tidak bertentangan gitu ya. Secara langsung tidak langsung memang tidak bertentangan untuk undang-undang, tapi kurang efektif karena tidak memberikan perlindungan hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kita analisis lagi untuk permohonan mulai dari penggugat pertama hingga penggugat berikutnya, kita tahu bahwasanya ada prinsip-prinsip yang betul yang disampaikan oleh penggugat pertama, mulai dari prinsip lex kerta, lex tirka, Memang masalah itu yang kayak ya tadi udah dijelaskan juga sama Kanda Edward tadi kan. Iya. Memang Ini tidak. dalam paling bijaksa. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Mungkin jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada analisis ini, bahasanya penggugat pertama itu tidak salah dalam menggugat, hanya Ya. saja mungkin Masalah waktu mereka saja. terlalu dini. Ya. Oke, Apa nah, framingnya? Ya. ini cukup mengasah pemikiran beradu argumentasi. Daging ini daging. Cukup daging. Oke. Terima kasih nih Kanda Handika ya yang udah menjabarkan, menganalisis contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ada contoh kasus ya teman-teman. Nah, dari kasus yang dijelaskan teman-teman mungkin kita bisa melihat sedikit bahwasannya bagaimana nih asas legalitas itu dapat bekerja dalam praktik, dalam menjadi dasar bagi penegak hukum dan menentukan dapat atau tidaknya seorang itu dalam pidana. Nah, jadi meskipun demikian, seperti halnya asas-asas hukum lainnya itu, asas legalitas ini tentunya memiliki kelebihan sekaligus tantangan dalam pengimplementasian teman-teman. Jadi bukan hanya mengenai kelebihan ataupun tantangan tersebut, ini sebenarnya udah bisa kita lihat nih, udah bisa kita ketahui dari analisis kasus tadi mengenai Handika. Kayak tadi lah mungkin cerita penggugat dari advokat sampai terjadi 2 kali. Nah, mungkin untuk permasalahan ini ataupun pertanyaan ini bakal kita bahas bersama narasumber kita, narasumber laki nih khususnya dari Kanda Naufal nih, mengenai kelebihan, kekurangan serta relevansi nih, mengenai dari asas legalitas. Mungkin ada pandangan yang berbeda pastinya kan teman-teman, karena setiap narasumber mungkin mempunyai pandangan atau jawabannya masing-masing. Nah, kira-kira nih Kanda Naufal, apa nih kelebihan serta kelemahan dari asas legalitas ataupun referensinya dalam menghadapi perkembangan masyarakat, terutama kita nih hidup di zaman serba teknologi ya kan, yang serba canggih, dan juga apalagi penggunaan teknologi itu adalah generasi mudanya, kita sendiri nih sebagai generasi mudanya. Kira-kira nih apa nih menurut Kanda? Ya, kalau berbicara kelebihan dan kekurangan, saya rasa saya ambil lebih umum aja. Karena kita membahas asas legalitas itu sendiri.
Mungkin tadi teman-teman semua udah tahu dijelaskan bahwa bagaimana asas legalitas ini prinsip hukum yang dasar yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang bisa dipidana tanpa adanya peraturan undang-undang itu sendiri. Jadi kita bisa berasumsi bahwa, bukan berasumsi tapi memang dapat kita lihat dari kehidupan nyata kelebihan dari asas legalitas ini sebagai kepastian hukum bagi masyarakat. Apa itu sebagai kepastian hukum bagi masyarakat? Bagaimana masyarakat itu jadi tahu bagaimana aturan-aturan dan sanksi yang diaturnya. Jadi masyarakat tuh dianggap tahu hukum semua gitu. Jadi tidak ada masyarakat tuh nggak bias. Oh ini salah, langsung dipidana, tidak ada. Jadi harus ada dasar hukum itu sendiri. Jadi masyarakat tuh tahu bagaimana dasar hukumnya dan bagaimana sanksinya kemudian. Kemudian ada perlindungan HAM. Di sini bahwa melindungi setiap masyarakat dari kesenangan aparat penegak hukum atau negara. Jadi seorang itu tidak bisa dihukum berdasarkan prioritas atau opini saja. Jadi misalnya saya bilang, Mas Bagus nih melakukan ini salah, mana dasar hukumnya? Apalagi tadi Mas Bagus bilang kalau anak hukum itu bicara tentang dasar hukum. Jadi kalau nggak ada dasar hukumnya nggak bisa dihukum gitu ya. Oh. Sepakat nggak? Sepakat. Kayak cepet gitu. Ini juga kelebihannya sebagai pembatasi atau kontrol dari para penegak hukum. Jadi seperti polisi, jaksa, hakim. Jadi mereka nggak sewenang-wenang sebagai untuk memidana kita sebagai masyarakat umum. Kemudian berbicara tentang kelemahannya. Tentu berbicara asas legalitas, dasar undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana. Tentu untuk di zaman sekarang yang tindak pidana sudah berkembang, asas legalitas nampaknya sangat kaku. Karena apa? Karena banyak tindak pidana yang sudah berkembang dan itu belum ada undang-undang yang mengaturnya untuk tentang hal itu. Jadi banyak tindak pidana yang lolos karena tidak ada aturan mengaturnya. Jadi kita sama-sama kita harapkan bahwa aparat itu lebih efektif dan lebih komprehensif dalam mengajukan undang-undang yang ada. Karena memang tindakan-tindakan seperti yang tadi Mas Bagus bilang, apalagi di zaman sekarang anak muda ya, apalagi di Indonesia ada bonus demografi yang di masa kita sekarang ini tantangan nyatanya apa? AI. Oh, AI. Bener. Iya, ngedit gitu ya kan? Oh oke. Nah itu dia. Jadi di AI ini Mas Bagus kenapa? Nah, jadi kita jadi tantangan yang kita di AI ini artificial intelligence banyak kejahatan cyber seperti deepfake. Bagaimana abang nih bisa diem aja nih, saya edit nih pakai AI, bisa menimbulkan omongan-omongan kontroversi. Tapi abang sebenarnya nggak ada ngomong, diem aja. Tapi dengan AI itu bisa terjadi. Kayak contoh kasusnya itu seperti Sri Mulyani yang mengatakan guru jadi beban. Oh Padahal iya. Sebenarnya editan AI. Ya. Ibu itu Oh itu kan ya Jadi tidak pernah mengatakan hal itu. Tidak ada. Tapi sudah keburu dihujat masyarakat. Dari konfirmasi dari pihak ininya kominfonya memang itu adalah AI. Berarti ada tindak lanjut dari ini dari penanganan kasus Nah AI itu tantangan kita di situ. Tidak ada undang-undang mengaturnya tentang hal itu sampai sekarang. Jadi yang kasus-kasus begitu itu masih lolos. Jadi kalau begitu harusnya masyarakat itulah yang disalahkan kan. Bu Sri Mulyani nggak salah, kok malah Bu Sri Mulyani yang dihujat, yang diganti. Gitu kira-kira gimana? Ya itu karena masyarakat hanya melihat visual doang. Masyarakat kita hidup di mana masyarakat kurang literasi. Oh iya benar. Jadi sekarang informasi itu berkembang dengan cepat, apalagi merambat ke orang-orang yang memang kurang literasi itu, payah yang motongnya yang dilihatnya cuma potong-potongan video-video sepenggal doang. Ya apalagi kadang nanti sumbernya anonim gitu ya. Nah, Nah, itu tantangan kita sekarang. menurut Kandas Dilan nih, tadi kan kayak mungkin kasusnya Ibu Sri Mulyani, Iya. terhadap mungkin kayak itu kan bukan hanya menimbulkan opini semata aja, tapi juga merusak citra diri seorang. Nah, kayak permasalahan tadi itu kan juga belum ada dasar hukum yang mengatur itu tersebut. Nah, Iya. kira-kira untuk permasalahan ini seharusnya bagaimana tuh diatasi? Mungkin dari sebagai seorang mahasiswa tuh Sebagai kapasitas mahasiswa hukum gitu ya. Nah, tentu kita sebagai mahasiswa hukum berpendapat bahwa para penegak hukum seperti polisi dapat lebih cekatan dan lebih efektif bagaimana pengusulan undang-undang itu cepat diusulkan kepada atas tindak pidana apa yang sudah berkembang pada masyarakat.
Karena apa? Polisi kan sebagai garda terdepan penegak hukum di masyarakat. Jadi setidaknya polisi itu bisa bagaimana melindungi masyarakat dengan undang-undang yang baru yang tindak pidananya itu sudah tersebar luas di masyarakat. Jadi tidak ada tindak pidana itu bisa lolos dari hukum itu sendiri. Itu harapan kita bersama mungkin. Oke, cukup jelas ya teman-teman bahwasannya ada pun kelebihan, kelemahan, serta referensi dari asas legalitas tadi ini teman-teman. Nah, kita nggak terasa ternyata teman-teman, ini merupakan narasumber kita terakhir dalam podcast kita. Nah, sebagai kesimpulan mungkin ada nggak nih kira-kira yang mungkin apa sih yang harusnya di pendapat dari Kanda Novel nih mengenai terhadap referensi asas legalitas ini? Pokoknya kita hari ini bahas asas legalitas ya. Sudah pasti kita tantangan kejahatan cyber itu yang paling utama yang saya tangkap pada hal ini, karena relevan dengan kejahatan modern dan cyber crime itu undang-undang harus dibuat lebih progresif, karena tidak ada tindak pidana yang lolos gitu tentang undang-undang, terutama undang-undang ITE kita. Itu saya rasa perlu diperbaiki tindak lanjut. Sedikit menambahkan pendapat Kanda Novel, mungkin kita sebagai masyarakat apabila bisa melihat ada suatu tindak pidana yang mungkin belum diatur, kita bisa mengeluarkan aspirasi kita kepada DPR kita atau mungkin orang-orang yang kita pilih, kita menyalurkan aspirasi mungkin secara tidak langsung dari itu bisa didesak kayak supaya undang-undang tersebut semakin cepat dibuat rancangannya agar bisa disahkan supaya tidak ada orang-orang yang bisa lolos. Iya. Oke, mungkin nih dari Kanda Iza aja nih, kayaknya tadi dia semangat banget mau minta closing statement. Mungkin closing statement nih dari podcast kita hari ini mengenai asas legalitas. Ya, closing statement saya simple aja sih, bahwasanya dengan adanya asas legalitas ini kita sebagai masyarakat menjadi aman, dan juga kita jangan pesimis sebagai masyarakat untuk selalu percaya sama hukum, karena hukum itu selalu melindungi kita teman-teman. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, nah mungkin itu closing statement dari para narasumber kita mungkin yang diwakili oleh beberapa. Nah, mungkin saya sendiri sebagai moderator memberikan kesimpulan bahwasannya asas legalitas ini merupakan salah satu asas paling fundamental nih dalam hukum pidana yang menjamin bahwa setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya, di mana asas ini menjadi benteng penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Nah, sebelum itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Eva UFSU serta dosen pembimbing Ibu Dr. Rini Anggraini SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana, serta seluruh pendengar mungkin yang menonton lewat online yang telah mengikuti diskusi kita yang akan pastinya sampai sore hari ini. Nggak nyangka juga ya, ternyata cukup lama juga diskusi kita. Mungkin itu juga, sebelum aku tutup boleh dong kita pantun? Boleh dong. Boleh. Banget. Oke, pantunnya boleh ditambahi cakep. Cakep. Kan bilang ganteng. Kan tadi MPD Mas Bagas ganteng. Ya. Jalan-jalan ke kota Medan. Ganteng. Pulangnya membeli buah delima. Ganteng. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga diskusi ini menambah wawasan. Oke, mungkin kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video podcast ini sampai akhir, dan kami juga mohon maaf apabila selama pemaparan ataupun diskusi berlangsung ini memiliki kekurangan, karena kami juga lagi proses tahap belajar dan mohon masukannya teman-teman. Nah, mungkin demikian itu aja pemaparan ataupun podcast dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini. Saya Bagus Atmaja selaku moderator beserta seluruh teman-teman narasumber kita yang hebat-hebat mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Horas! Horas.